Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal wifaq wa nahana 'anil shiqaq wal nifaq. Nastaghfirullah wa natubu ilaih min su'il af'ali wal akhlaq. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-muhsinu rahimul khalaq. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu mutamima bi makarimil akhlaq. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin afdhali alal itlaq wa ala alihi wa ashabihi bin nushi bil afaq. Salatan daimatan tamla'us samawat. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sunnatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Wa qala aidan man hafadha man sholat bardayun dakhulal jannah, muttafaqun alaih. Yang saya hormati para pengurus Masjid Baitus Salam, semoga para pengurus yang selalu memikirkan bagaimana ini masjid biar makmur dengan pengajian, makmur dengan syiar, dengan ibadah, mudah-mudahan menjadi ladang amal soleh, amin. Dan mau berkorban pikirannya, waktunya, diri dan hartanya, insya Allah diterima korbannya, dan insya Allah mudah-mudahan diganti oleh Allah dengan rezeki yang tidak diduga-duga. Juga yang hari ini sempat hadir Pak Darwis, alhamdulillah, terima kasih Pak Darwis yang sempat hadir, Pak Wario dari Al-Muttaqin, ada perwakilan saya lihat dari Al-Abror, dari Al-Falak, saya apa banyak yang ya, dari ketua-ketua masjidnya, imam-imamnya, terima kasih ya bisa hadir atas undangan dari pengurus masjid Baitus Salam. Juga terima kasih kepada ibu-ibu nih, Masya Allah bisa hadir di majelis subuh ini, dan insya Allah mudah-mudahan ibu sama bapaknya bisa mendampingi di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya Rabbal. Temanya sudah disampaikan, saya hanya ingin menyampaikan salah satu hadis Nabi, Pak. Hadis ini dari Ibnu Umar. Ja'a rajulun ilan Nabi, telah datang seseorang kepada Nabi ini, seseorang nih ya. Fasa'ala, maka dia nanya kepada Nabi, aina rabbuna Allah, di mana Tuhan kami. Jadi di zaman sahabatnya ada nanya, Pak, ya Rasul, Tuhan kami ini sebelum ada saya nih, sebelum ada langit, sebelum ada bumi, Tuhan itu ada di mana? Bapak suka nanya nggak di dalam hati, Pak? Ini saya sholat nih, apa Allah ini di depan saya? Saya doa, apakah Allah di depan saya? Kan begitu, Pak? Nah itu seolah-olah pertanyaan itu ke situ, Pak. Sebelum ada langit dan bumi, siapa yang lebih dahulu ada? Itu pertanyaan itu ke situ terus maksudnya. Apa jawaban Nabi bilang nih kepada sahabat ini? Kana Allah walam yakun syai' min ghairi. Sebelum ada kita nih, sebelum ada langit dan bumi, Allah lah yang pertama, nggak ada sesuatu yang lain. Jadi sebelum ada langit, yang lebih dahulu siapa? Allah. Sebelum ada bumi, Allah.
Sebelum ada alam semesta, yang pertama kali siapa? Allah. Ditanamkan Bu dalam yakin. Ya, karena dia wal khaliq, dia pencipta, sedangkan kita yang diciptakan. Nah, jadi sebelum alam ini ada, dia sendiri. Makanya wal awalu wal akhiru wal zahir, ini awal nih, ini akhir. Ini awal, nih akhir. Di awal ini nggak ada nih. Dia hanya Allah. Ini akhir. Yang akhir nggak ada lagi kecuali Allah. Al-Zahir yang nampak, yang kelihatan nih. Dia pertama kali yang nampak. Yang lain nggak nampak. Dia yang akhir. Dia yang tersembunyi. Nggak ada yang tersembunyi. Ini tanamkan keyakinannya. Nah, ketika Allah ini wujud yang pertama, nggak ada lagi dia. Nanya lagi nih Pak, sahabat nih. Kalau gitu setelah Allah siapa lagi makhluk? Ini makhluk yang diciptakan. Nah, ini biar Bapak yang udah paham, udah tahu, ya mudah-mudahan. Yang belum tahu biar paham. Ada mengatakan inna awwala ma khalaqallah al-qalam. Jadi setelah Allah sendiri, kemudian Allah menciptakan kolam. Kolam itu artinya pena. Jadi makhluk yang pertama kali setelah Allah siapa? Pena. Lantas Allah berkata kepada pena, "Uktub." Pena tulislah. Jadi ini setelah pena tergantung perintah Allah. Pena, ya, tulis langit, keluar langit. Idza arada syai'an ayyakula lahu. Kata Allah, pena, catat bumi. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kata Allah, pena, ciptakan di alam semesta. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Paham di sini, Pak? Makanya di dalam surat Iqra ya. Alamal insana bil qalam. Manusia diajarkan dengan pena. Dengan pena ini, Pak, adanya sains, kita tahu tentang alam semesta. Quran nih ditulis karena pena. Paham ini? Satu. Yang kedua, ada juga riwayat inna awwala khalaqallah al-arash. Ini riwayat yang kedua. Maka makhluk setelah Allah ada yang diciptakan adalah arash. Apa? Istawa alal arsy. Arsy ini singgasana Allah. Itu Bapak dalam riwayat katanya arsy makhluk Allah yang paling gede, paling besar setelah alam semesta. Ini alam semesta ini nggak ada apa-apanya Pak. Arsy saking karena besarnya menurut riwayat katanya Pak, dia dipinggul oleh 8 malaikat. 8 malaikat yang minggul tuh. Ada riwayat mengatakan 8 sok. Sok malaikat bersop-sop sampai 8 Pak, dia meminggul arsy Allah. Ini 7 lapis langit Pak, ditambah dengan kursi, wasi'a kursiyyus sama. Dibandingkan dengan arasnya Allah seperti kelereng Pak, dilemparkan di tengah-tengah padang pasir. Berarti aras Allah ini besar. Langit nggak ada apa-apanya Pak. 7 lapis langit di satu ini, 7 lapis langit dengan kursinya Allah, dengan bumi, apalagi di satu ini dengan manusia nggak ada apa-apanya. Arasy 2 ya. Ada juga riwayat inna awwala ma khalaqallah al-ma. Ketika Allah sendiri, maka makhluk yang diciptakan Allah adalah ketika adalah air. Apa Pak? Air. Makanya arasy di atas air, tadi riwayat mengatakan. Saya tanya bapak-bapak ibu, kita diciptakan dari apa? Tanah. Tapi dan tanah, apa kalau nggak muncrat? Pak, air apa namanya?
bersatunya air bapak-bapak dengan ibu-ibu jadi kita, betul nggak? Air. Makanya bumi ini sepertiganya air, Pak. Makanya ada riwayat mengatakan kami ciptakan semua yang hidup dari air. Tumbuh-tumbuhan kalau nggak ada air, di atas masih ada pohon-pohonan nggak? Suka disiram air nggak? Coba nggak disiram-siram, paeh. Binatang perlu air nggak? Air. Manusia? Pak, coba bapak sehari nggak minum. Habis makan nggak usah minum. Sarapan nggak bisa minum. Kuat? Siap? Jadi yang ketiga apa? Makhluk yang pertama kali diciptakan Allah katanya apa? Air. Yang keempat, catat nih buat tahan nanti ceramah di tahanan. Karena murid saya ada yang suka saya suruh ceramah di tahanan, Pak, nih kasih tahu. Yang keempat, inna awwala ma khalaqallah an-nur. Makhluk yang pertama kali diciptakan Allah adalah nur, cahaya. Kalau Bapak baca tasawuf nih katanya cahaya yang pertama diciptakan Allah adalah cahaya Nabi Muhammad. Nah, kita ada ruh karena adanya ruh Muhammad. Insya Allah benar-benar Allah kasih paham. Makanya hal berbahagia ruh Nabi Muhammad ini katanya, Pak, Adam ketika diciptakan oleh Allah, begitu dia lihat di aras ada tulisan Muhammad, apa kata Allah bilang? Hai Muhammad, inilah Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir. Jadi ruhnya udah diciptakan, Pak. Engkau ada karena ruh Muhammad. Makanya Pak katanya, Pak, kalau orang yang rajin berselawat kepada Nabi, berarti ruhnya itu rindu kepada Nabi Muhammad. Seneng nggak berselawat? Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Makanya sholat ada selawatnya, doa ada selawatnya, nggak naik dia, Pak, karena cahaya dia. Ini kajian tasawuf ya. Dalam tasawuf juga disebutkan, Pak, ruh Nabi Muhammad adalah dari percikan nurnya Allah. Makanya Allah berfirman, Allahu nurus samawat, Allah cahaya langit dan bumi. Makanya sekalian Bapak tahu nggak? Satu-satunya ruh yang bisa ketemu dengan Allah cuma ruh Muhammad. Waktu Isra Mi'raj, begitu sampai di Aras, apa dia bilang? Malaikat Jibril bilang, hai Muhammad, saya nggak bisa masuk di cahaya di nur ini, angus saya. Nabi Muhammad, Pak, bertemu dengan Allah karena ruhnya Muhammad adalah percikan dari Allah. Itu hebat. Makanya ada ulama mengatakan makhluk setelah Allah siapa? Nur, cahaya. Berapa tuh? Ingat dong, satu apa? Kolam. Dua, Budi Channel, mana Budi Channel nih? Mana Budi Channel? Aras. Tiga, air. Yang keempat, cahaya, nur. Ingat dong, nanti kalau ceramah di tahanan lupa lagi. Apa kayak akal-akalan ya. Yang kelima, makhluk ketika Allah sendiri diciptakan adalah akal. Akal, Pak. Nah, saya ambil dari teori Ibn Arabi nih. Kuntu kanzan khafiyun. Jadi ketika Allah ini sendiri, Pak, ini Allah kan alam nggak ada nih, Allah sendiri dia memandang dirinya, maka muncullah di akal. Dari akal itulah tercipta langit, tercipta bumi, tercipta alam semesta, tercipta malaikat, jin, manusia. Makanya pantas kata Nabi mengatakan ad-dinu aqlun la dina liman la aqlalah. Agama itu berakal. Makanya Pak, kalau orang gila, Bu,
ibu selagi masih sholat karena berakal. Bapak, kalau orang gila boleh sholat nggak? Kenapa? Akalnya nggak waras. Ya, jadi makhluk yang diciptakan Allah adalah akal. Karena tingginya akal, tidak beragama orang yang tidak berakal. Paham Pak? Nah, dari semua itu Pak, manusia itu termasuk makhluk yang berakal. Bahkan katanya Pak, kata Imam Al-Ghazali, ada makhluk Allah nih yang berakal. Nih tunggu ini, dia berakal tapi dia nggak punya nafsu. Ada makhluk nggak punya akal yang digedein nafsunya. Yang ketiga, nggak punya akal, nggak punya nafsu. Catat dong nih, Habib. Nah, yang keempat, punya akal, punya nafsu. Catat nih. Makhluk yang punya akal, nggak punya nafsu siapa? Malaikat. Makanya malaikat nggak punya nafsu Pak. Makanya malaikat nggak makan Pak. Makan tuh mesti nafsu, nggak ada sarapan pagi, nggak ada. Makanya malaikat nggak ada yang punya istri. Waduh, kalau malaikat punya nafsu Pak, Bapak nggak punya istri, betul nggak? Ini nggak ada dalam bisa malaikat tuh punya istri, dia makan, dia minum, dia tidur, enggak. Allah kasih memang begitu di akal. Makanya malaikat al-malaika la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Karena dia makhluk yang berakal, kalau dia sujud terus kepada Allah. Dia ruku, dia bertasbih, bertakbir. Apa sanggup nggak? Saya tanya nih, Pak Darwis, ruku terus ke bangun-bangun. Nyungsep. Betul nggak? Nafsu ada lapar kan? Malaikat tuh, makhluk Allah diciptakan hanya dikasih potensi di akal, nggak dikasih nafsu. Yang kedua, yang digedein nafsu nggak punya akal apa? Apa? Hewan. Makanya binatang itu bangun tidur. Hewan kan repetitif, makan, minum, tidur, kawin, udah itu aja. Makan, minum, tidur, kawin. Nah pertanyaan saya, manusia ada yang begitu nggak? Bu, ada nggak manusia yang dipikirin kopi tambah Indomie lagi Pak? Bangun-bangun tidur, WA ke saya, Ustaz jangan lupa Indomie sama bubur katanya. Indomie sama bubur coba, masa? Ya, kita bukan hewan Pak. Coba Bapak. Makanya saya mengundang nih bapak-bapak, teman-teman, boleh ke tempat saya. Main nanti sama ibu-ibu. Kalau merenang Ratu Cantik, ya main nanti pakai mobil sini rame-rame. Saya siapin buat tidur Pak. Nanti ibu-ibu yang punya penyakit-penyakit tenang di tempat saya. Wah, biar sehat Pak. Nabi nyuruh katanya, olahraganya paling bagus nggak ada lagi renang. Ya, main. Nanti habis sarapan boleh langsung kita naik mobil, disiapin. Supir udah siap tuh Pak. Ini Pak Darwis tuh siap Pak. Ya, paham ya Pak ya? Nah, saya miara hewan Pak. Hewan. Di belakang saya miara soang, ayam, apa aja macam. Itu kalau dikeluarin Pak dari kandang langsung aja nyari apa? Nggak ada, keluar dari kandang langsung ke masjid dulu, ke musola. Nggak ada ayam. Jadi kalau ada orang bangun tidur langsung ke warung sushi Tegal, nggak sholat dulu, namanya Pak Uwir. Ada teman saya Pak, namanya Pak Uwir. Itu kalau bangun tidur, ke sushi dulu, sarapan pagi katanya. Subuh dulu nih, kuliah subuh di Baitul Salam, nggak bisa. Di Baitul Salam nggak ada kopi katanya. Ya, bangun tidur langsung nanyain warung sushi. Itu namanya ayam. Ada yang begitu? Ada orang bangun tidur langsung ke pasar, ada nggak? Ada nggak? Coba sekarang pasar sama masjid yang mana sekarang? Ya harusnya sholat dulu dong, berakal, betul nggak? Silakan baru ke pasar, itu Pak. Nah, yang kelima nih, keempat ya, malaikat berakal nggak punya nafsu. Yang kedua, yang digedein nafsunya nggak punya
akal. Yang ketiga nih, nggak punya nafsu, nggak punya akal. Apa? Nih, kosi. Nih Pak, nih kosi, batu, dinding. Dia nggak punya nafsu, nggak punya akal. Nggak punya nafsu, nggak punya. Papa lihat nih tuh di keluar nih kalau musim hujan, batu-batu yang kena hujan, kehujanan mau pinggir dulu, ada nggak begitu? Kagak. Ya, dia makhluk, ya nggak punya nafsu, nggak punya akal. Makhluk juga Pak, jangan dibilang bahwa nggak makhluk. Ya gunung itu makhluk, batu, emas, punya emas nggak? Ya Pak Dawi punya emas, taruh aja di luar. Ngomong nggak mau, jangan dong, nggak ada yang nyuri, nggak ngomong gitu, nggak punya akal dia, betul nggak? Betul. Kemudian baru makhluk yang punya akal, punya nafsu siapa? Manusia. Hebat tuh. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia, makhluk yang sebaik-baik ciptaan. Kenapa? Dia punya akal, punya nafsu. Makanya ketika manusia, nih perhatian nih, nafsunya bisa dikalahkan oleh akal, berarti lebih tinggi dari malaikat. Ketika manusia hidupnya hanya memperturutkan nafsu, berarti lebih rendah dari hewan. Makanya manusia sering bangsat lu. Kenapa hidupnya kayak bangsat? Anjing lu kayak enak hidupnya kayak monyet lu. Kenapa? Makanan udah ada diumpet-umpetin. Kan kalau monyet kan gitu, udah dapat diumpetin. Nah itu monyet namanya. Ada yang begitu? Ada nggak kalau korban pada ngumpet-ngumpetin? Ada nggak? Waduh disembelih, udah diumpetin palanya, udah diumpetin kakinya. Ada yang begitu? Alhamdulillah di Baitul Salama ente ya. Jelas sampai sini? Ya. Nah, terus teman sekalian, Bu. Kayaknya begini aja sih, kayaknya aku tidur nih ibunya nih. Bangun jam berapa sih bapak-bapak ibunya? Pada begini nih. Ya. Dah. Kenapa manusia makhluk yang sempurna punya akal, punya nafsu? Karena dia punya kehendak. Namanya irodah. Ini apa? Irodah. Bapak punya kehendak nggak? Tadi dari rumah, saya mau ke masjid. Pak Tamrin bangun tidur, saya habis dari bangun nih mau sholat subuh di mana di Baitul Salam, itu kehendak namanya. Irodah namanya. Jelas. Tapi kalau orang nggak punya kehendak, nggak mau sholat, udah dengar azan, udah diundang nggak mau ke masjid, itu nggak punya kehendak, bahaya nih. Makanya hal berbahagia dalam hadis kursi ini, dalam hadis kursi Allah berfirman nih, Bapak tahu nih Al-Quran, ini firman Allah. Jadi ada firman Allah yang kedua namanya hadis kursi. Saya ulang ya, ada Al-Quran firman Allah, cuman kalau firman Allah nggak disebutin Nabi bersabda. Firman Allah berfirman. Hadis kursi juga begitu, nggak disebutin Nabi bersabda, Allah berfirman. Pak, di mana bedanya? Sama-sama firman Allah, cuman kalau Al-Quran dia ada surah-surahnya. Ada berapa surah? 114. Ada berapa juz? Bu, ada berapa juz? Ada berapa ayat? Kalau hadis kursi nggak dipakai surah, cuman substansinya sama. Ada masalah keimanan, Al-Quran ini ada keimanan, ada masalah ibadah, hadis kursi juga ada masalah akhlak, imaniyat, ibadah, akhlak, muamalah, muasyarah. Quran itu 5, sama hadis kursi juga, imaniyat, ibadat, akhlak, muamalah, muasyarah. Nah, dalam hadis kursi ini ya, Allah berfirman nih sama Nabi Daud, ini masalah tentang sejarah nih. Ya Daud, inna Allah ta'ala auha ila Daud. Allah berfirman kepada Nabi Daud nih dalam hadis kursi, ya Daud, anta turid wa ana urid. Nabi Daud, engkau punya kehendak, aku punya kehendak. Tapi yang berlaku punya kehendak Allah. Nah sekarang pertanyaan saya, Bapak punya kehendak gak? Pak, siapa yang pengen nggak kaya? Coba angkat tangan. Mau kaya nggak? Gue mah miskin aja.
Pasti pengen kaya. Kita pengen sehat nggak? Siapa yang pengen nambah istri? Hah? Ya, Pak Nabi Daud, dia nabi, pengen nambah istri tuh. Manusiawi. Udah nabi pengen jadi raja. Teman saya aja namanya Habib Umar, Pak. Waduh, itu karena anaknya kalau di share masalah janda, dia langsung angkat tangan begini duluan. Tuh, manusiawi. Jadi Nabi Daud nih pernah minta kepada Allah, ya Allah, saya bersyukur Engkau takdirkan saya menjadi raja, jadi nabi, cuma saya pengen jadi raja. Jadi Bapak harus punya keinginan, ya, pengen jadi RT, udah ada PRT nggak? Pengen jadi RW nggak? Pengen jadi gubernur nggak? Ya, Jokowi aja anak pengen jadi gubernur, dari gubernur pengen presiden, jadi presiden, nambah lagi. Itu keinginan wajar. Nabi Sulaiman aja pengen jadi Nabi apa tadi? Daud, Nabi pengen jadi raja. Akhirnya Bapak baca dalam Al-Quran nih, surat Al-Baqarah, surat Al-Anbiya. Proses jadi rajanya gimana? Nabi Daud disuruh menjadi apa? Tentara Talut. Jadi tentara Talut waktu itu kan di sini disebutkan Talut dengan Jalut perang nih Pak, Palestina. Akhirnya Pak, Nabi Daud disuruh jadi tentara Talut, jadi panglima. Apa kata Talut bilang? Nih Raja Talut, siapa yang bisa mengalahkan Jalut, saya nikahkan dia dengan putriku, nanti dia jadi raja. Siapa yang bisa membunuh Jalut? Al-Quran, Nabi Daud. Tuh. Jadi ada prosesnya Pak. Dapat dia jadi raja. Karena namanya raja Pak, banyak duit. Minta lagi, ya Allah, aku pengen banyak istri. Dikasih istri 99. Makanya jangan jadi pejabat Pak. Ya kalau jadi pejabat rata-rata istrinya, RT istrinya 2 nggak? RW? Kades? Kades 4. Pak, saya kemarin kuliah di IAIN saya UIN. Saya punya teman, mudah-mudahan Allah ampuni. Ini bukan gibah ya. Dia sama-sama lulus IAIN, nyalonin kades. Saya bilang, ente kan keluaran pondok pesantren, udah buka pondok aja, ngajar. Enggak, saya pengen jadi kades. Bener Pak. Gue bilang, lu kalau jadi kades pasti istrinya 2, 4 istrinya tuh. Kenapa? Kades banyak duitnya, jual beli tanah, komisi. Betul nggak? Mendingan jadi pengusaha beras saja, istrinya 1. Ya nggak? Akhirnya Nabi Daud setelah jadi raja pengen berapa istrinya? 99. Minta nambah Pak. Minta 100. Dia punya keinginan, Allah larang. Nabi Daud, Allah turun 2 malaikat. 1 malaikat turun kepada Nabi Daud. Berselisih dia nih 2 malaikat. Saya punya 99 kambing. Kata malaikat yang 1, saya punya 100. Tolong putuskan, hai Nabi Daud. Ini yang 99 masih mau ngambil yang 1, minta digenapin 100. Yang 1 minta lagi yang 99, jangan 1, mintalah. Mana yang benar? Kata Nabi Daud nih, jangan-jangan nyindir saya udah 99 Pak, minta ditambahin 100. Itu Nabi Daud, ini kisah nih. 100 itu apa diambil Pak? Dari panglima perang. Jadi panglima perang itu istrinya cantik Pak, dia naksir. Boleh juga nih tambah 100. Makanya jangan sering-sering melihat istri tetangga. Habib, jangan sering lihat istri tetangga. Ya, nanti bahaya. Paham nggak? Makanya seburuk-buruk orang berzina sama tetangga, karena saling memandang, nggak boleh. Jelas sampai sini Pak? Akhirnya Nabi Daud, Masya Allah, nggak jadi. Dari 90. Oh dulu Pak, istri 99. Jos, kalau ini 1 aja udah. Ya, makanya kemarin saya dapat kiriman Pak, jadi Budi Channel. Ahmad Abar, umur 76 tahun, dapat istri yang
berapa 30 tahun punya anak. Dia mah orang Arab, kuat. Kalau lu Allahu Akbar, loyo, gua bilang, jangan macem-macem lo Budi Channel, gua bilang begitu ya. Yang begitu-begitu aja dikirimnya, ya. Allahu Akbar. Jadi ada sekalian, Nabi Daud jadi raja dikabulin. Nambah istri? Enggak ditambahin. 99 masih boleh lah. Nah, itu tahu Pak. Nih kisahnya nih, 99 bisa dipakai dalam satu malam. Karena kekuatan kita bisa nggak punya bini 4 langsung 4-4-nya dipakai. Hah? Loyo, bener nggak? Biar kuat pakai apa? Viagra. Paeh. Hati-hati. Banyak orang meninggal gara-gara apa? Karena syek. Makanya kata Nabi, ada orang meninggal lagi berbuat zina, jangan disolatin, kata Nabi. Hadisnya. Jangan Pak. Ada orang meninggal di tetangga saya lagi berbuat zina, jangan disolatin. Kalau mandiin boleh, kapan, tapi jangan disolatin. Oh, meninggal lagi selingkuh, jangan solatin. Jelas Pak Wir, ya. Nah, jangan suka selingkuh. Udah nikah aja, di kampung saya banyak janda, ya. Ada di tempat saya janda 75 tahun. Yang penting janda. Ini kagak Pak. Mentang malah katanya minta yang selepel sama dia katanya. Umur saya katanya 50, dia pengen yang umur di bawah dia, yaitu 20 tahun. Waduh. Laki-laki pengennya nafsu aja. Betul nggak Pak? Jangan. Udah. Bapak kalau pengen puas, nggak ada lagi nanti di akhirat. Di akhirat Bapak nggak pakai Viagra. Nggak pakai. Bapak di akhirat tuh Pak, istri kita Masya Allah cantik terus, nggak usah ke salon, nggak usah. Sekarang pengen cantik pakai apa lagi Pak? Di make up, betul. Di sana Pak Darwis, Pak Darwis Masya Allah cantik terus istrinya, bisa dilihat luar dalam. Kalau di sini kelihatan luarnya cakep, dalamnya jelek. Udah, dunia ini wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa, tempat kita menahan nafsu. Siap? Siap? Ya. Pada tadi Nabi Daud minta apa? Jadi raja, dikasih raja. Karena Nabi Daud Pak pengen jadi raja, anaknya jadi raja juga. Siapa? Sulaiman. Sulaiman istrinya nggak tanggung-tanggung Pak. Kalau Nabi Daud 99, Nabi Sulaiman istrinya 1000. Waduh, 1000 Pak. Bukan Sulaiman ini. 1000. Makanya kadang-kadang Pak, maaf ya, kalau debat sama orang Kristen gampang. Nabi Sulaiman, lihat kamu baca, dia ngakuin Nabi Sulaiman disebut Solomon. Ini istrinya bukannya 4, bukan 9, 1000. Nabi-nabi dulu Pak, Allah kasih istrinya banyak-banyak. Gitu. Ya. Pertanyaan saya, Bapak siapa yang mau niat kayak Nabi Daud pengen jadi raja? Angkat tangan. Terus pengen apa? Nambah istri. Nah, terus Nabi Daud Pak minta lagi sama Allah nih Pak Tamrin. Ya Allah berikan saya suara yang bagus, yang indah. Makanya katanya Nabi Daud nih suaranya indah Pak. Kalau lagi baca kitab Jabur nih, sampai burung-burung nih, yang terbang nih turun karena pengen dengarkan suara Nabi Daud. Sekarang suara kita sama burung bagus sama mana? Ada nggak lomba suara burung? Bapak boleh. Ya Allah berikan saya suara seperti suara Nabi Daud. Boleh, manusiawi. Makanya ada orang seneng, dia imamnya dia aja nih enak suaranya. Ajan dia aja suaranya enak. Paham? Terus nggak sampai di situ Pak, banyak permintaannya Nabi Daud nih. Pak, ya Allah berikan saya mukjizat, tanah saya pegang bisa jadi besi, dirakit buat baju. Jadi, makanya satu-satunya Nabi yang bisa menciptakan besi itu Nabi Daud.
Kita nggak usah minta itu aja Pak, minta sehat aja deh Pak, betul nggak? Jadi Bapak kalau sering sakit minta sehat. Nah, kata Abu Lais As-Samarkandi Pak, katanya kita punya kehendak, nggak semua dikabulkan oleh Allah, betul nggak? Ya Allah berikan saya kaya, Allah kasih nggak usah kaya, takut kalau nanti kaya nggak ke masjid Baitus Salam, ada nggak? Jadi ya Allah saya udah minta kaya maka kaya, kata Allah bilang aku lebih tahu daripada kamu, nanti kalau kamu saya kasih kaya nanti nggak ke masjid Baitus Salam, kalah kamu nanti lebih banyak ke diskotik, betul nggak Bu? Makanya Pak ada murid saya nih, murid saya Habib, Ustadz saya capek, kenapa? Saya mau nambah istri sana nggak dikabulin juga, kenapa? Anak saya nggak ngizinin, istri saya nggak, ya itu Allah kau sayang, capek saya katanya. Jadi Bapak kalau minta sesuatu kalau Allah nggak kabulin, Allah sah, paham sampai sini Pak? Nah sekarang angkat tangan siapa yang pengen kaya? Pernah ada doa minta kaya, betul nggak? Allahumma ya ghaniyyu ya mudi aghnina bi kasratil amwal. Bahkan ada lagi Pak, tambahin lagi bila sababin innaka ala kulli syai'in qadir. Nah ada lagi Pak, ini saya ijazahin ke Bapak ya, siap nggak? Kata Abu Lais As-Samarkandi katanya Pak, kalau Bapak pengen dikabulin nih, bos mobil, ada teman saya nih bos mobil, yang kabulin sama Allah nih katanya, kita ikuti kehendak Allah. Bapak tahu nih dalam surah Yasin ayat 82 ada kalimat idza aroda say'an ayyakula lahu kun fayakun. Artinya apa? Idza, apabila aroda engkau punya kehendak, say'an sesuatu, apa aja Bapak pengen lagi segala sesuatu, ayyakula lahu kun, jadi maka mudah buat Allah. Ini contoh nih Pak, saya nggak cerita orang lain, saya Pak, contoh nih. Ya Allah kapan saya bisa pergi haji? Siap habis sholat saya doa Pak. Cuman saya wiritin itu dulu Pak. Idza aroda say'an ayyakula lahu kun fayakun 100 kali. Habis baca 100 kali, Bapak minta apa keinginannya? Ya Allah, dengan kehendak Engkau saya pengen pergi haji. Nanti misalnya warungnya pengen jadi supermarket, baca 100 kali, sebutin ya Allah saya punya warung nih, kalau bisa warung saya jadi supermarket, tapi baca istiqomah idza aroda say'an berapa kali? 100 kali. Ibu juga bisa, udah baca itu, ya Allah mudah-mudahan suami saya jangan sampai nikah lagi. Bu, begitu doanya ya. Kalau Bapak ada nggak begitu? Ya, Ibu begitu Bu. Iya, makanya maaf Bu, saya nggak ada minat itu. Saya tanya misalnya, kok kayaknya mau, ya saya baca doa itu ya, dia bilang idza aroda sayyan ayyakula lahu kun fayakun, mudah-mudahan suami saya yang di Jakarta jangan sampai nambah istri lagi. Tuh doanya. Contoh saya Pak, saya kalau mau nikah lagi gampang Pak, istri saya di kampung ya. Contoh lagi nih, tadi haji, saya berangkat haji. Yang kedua, ya Allah saya anak 9 saya Bu. Cok bahasa Sunda mah tunji setahun hiji. Apa tunji? Setahun hiji. 5 laki-laki 4 perempuan. Saya ingat saya tinggal di Kerukut tuh. Kalau naik motor Pak, itu sampai anak saya 2 di belakang 3. Anak saya yang nomor bawah saya lupa karena banyaknya. Ya beli mobil dong katanya, masa naik motor terus begini. Saya wiritin lagi nih Pak nih. Idza aroda say'an ayyakula lahu kun fayakun. Ya Allah, saya punya anak banyak, kasih saya rezeki mobil. Alhamdulillah, akhirnya kebeli mobil sampai 3 tuh Pak. Tuh. Anak saya suruh belajar, kamu jadi kau berangkat sekarang kemana-mana naik mobil. Nah, 2. Ini contohnya, aida aroda say'an ayakula lahu kun fayakun. Jangan takut bos beras, amalin itu aja.
Idza aroda sayan, baca ya Allah saya masih punya utang sama bank, lunasi utang saya. Nanti buat Allah mudah Pak. Langit aja mudah, kun fayakun. Bumi, lihat Bapak pernah lihat nggak langit ada tiangnya? Adam diciptakan, Isa diciptakan tanpa ayah Bang. Mudah buat Allah. Ya kalau hanya sekedar ngelunasin utang mudah. Siap? Cuman malas ngewiritinnya. Gitu. Habis subuh tidur lagi. Pak, tapi Bapak sebab dibaca itu, Bapak memahami artinya Pak. Menjiwai. Idza apabila aroda berkehendak syai'an sesuatunya sebutin nih. Sesuatunya utang, bayar utang ya. Yang baik-baik aja. Cuman saya nggak mau kawin lagi, awas ya. Idza aroda syai'an ayyakul minta nih, jangan, kasihan bini ya, pusing nantinya. Ya, kalau banyak istri banyak bohongnya. Ya, banyak bohongnya. Pacar di kantor sering nikahin anggota, Pak. Anggotanya mau nikah sidang lewat saya dulu, namanya sidang pranikah. Banyak bohongnya. Kalau punya istri 2, 3, banyak bohongnya. Mau piket, padahal piketin yang di ini Pak, yang di Roxy itu, yang rumahnya tuh. Tuh, udah 1 aja. Ya, Habib. Ya, jangan 2, 2, 3, 1 aja udah. Ya, siap? Ya. Nah, idza jawab. Apalan semua? Coba. Idza aroda syai'an ayyakula lahu kun. Ayo coba bareng-bareng. Idza aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Lagi. Idza aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Surah apa? Surah Yasin ayat 82, surah terakhir. Makanya Bapak baca dalam fadilah baca Yasin. Barang siapa baca Yasin, katanya dia minta sesuatu dikabulkan oleh Allah. Fadilah surah Yasin. Walaupun ada mengatakan hadisnya tidak sampai sahih, ada mengatakan hasan. Yang penting itu hadis boleh diamalin kalau fadhil amal. Jelas sampai sini? Sampai jam berapa nih Pak? Oh udah, duh, maaf ya agak kelamaan nih. Ada tanya jawab Pak? Ada mau nanya? Ya silakan mau nanya, silakan. Cuman nanyanya jangan yang aneh-aneh. Ya kayak Budi, Pak saya mau jadi ketua Golkar katanya. Nah ini. Ya udah sekalian, saya mohon maaf. Saya alhamdulillah nih udah lama nggak diundang. Papi Pak izin, Pak Sopyan mana Pak Sopyan? Sopyan mana? Ah, Pak Sopyan yang minta saya, tolong Pak Ustadz, tolong dong ngisi. Alhamdulillah ya. Saya udah ngomong sama Pak Sopyan, waduh minggu ini nih saya di Al-Mu'minun. Ayo Pak Sopyan pinter, kalau bisa Al-Mu'minun batalin dulu aja katanya. Ah, ini saya batalin di Al-Mu'minun, jadi minggu depan Al-Mu'minun ya. Gitu. Ya. Jadi alhamdulillah nih undangannya nih Pak Ketuanya mana? Pak Insinyur. Makasih ya Pak ya undangannya ya. Nanti saya undang Pak ke rumah saya main Pak. Ya, bawa istri bawa anak, nanti renang nginep. Saya kasih makanan yang enak nanti Pak sono Pak. Empal gentong, makanan sono ya. Nah ya, main gitu Pak saya tunggu ibu-ibunya nggak boleh Bu ya. Mainnya namanya kita silaturahmi ya. Ya. Kalau nggak ada pertanyaan, mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Kita doa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya awalal awalin, ya akhiral akhirin, ya zal quwwatil matin, ya rahimul masakin. Ya Allah, jadikan kuliah subuh ini ya Allah kepada kami ilmu yang bermanfaat buat bekal kami ya Allah. Berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat ya Allah agar kami bisa mengamalkan ya Allah. Berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat ya Allah agar kami bisa mengetahui ya Allah yang hak dengan yang batil. Berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat ya Allah agar kami mendapatkan derajat di sisimu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami yang hadir pada saat ini ya Allah, jangan kau putuskan rahmatnya, jangan kau putuskan ampunannya, jangan kau putuskan ya Allah kesehatannya, jangan kau putuskan rezekinya ya Allah. Berikan rezeki yang tidak diduga-duga ya Allah. Allahumma ya Ghani ya Hamid, ya Mubdi ya Mu'id, ya Rahim ya Wadud, bila sababin innaka ala kulli syai'in qadir.
Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu may yasha bi ghairi hisab. Innaka ala kulli syai'in qadir. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nastaghfiruka wa natubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin.